perintahkan untuk sholat saja, untuk puasa saja, atau zakat. Tetapi ada perintah Allah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, yaitu apa? Memahami Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami menurunkannya, menurunkan kitab Al-Quran ya, sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab. Untuk apa Allah turunkan? Agar kalian mengerti, agar kalian memahaminya. Jadi Al-Quran itu tidak cukup sebagai untuk dibaca saja Bapak Ibu, tetapi harus difahami, harus dimengerti. Juga di dalam surah Muhammad ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci, ya. Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an yang 30 juz itu kebanyakan memerintahkan kita untuk memahami dan mentadaburi Al-Qur'an Bapak Ibu. Ya, kebanyakan untuk memerintahkan kita untuk memahami dan mentadaburi Al-Qur'an. Tidak cukup untuk membacanya saja. Ya, tidak cukup membacanya saja. Makanya kewajiban kita kaum muslimin terhadap Al-Qur'an itu pertama membacanya, yang kedua memahaminya atau mentadaburinya, yang ketiga mengamalkannya, ya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat mengajarkannya, ya, atau mendakwahkannya, mengajak orang lain agar ikut memahami, ya, ikut mengamalkan Al-Qur'an Al-Karim. Nah, kira-kira kita sudah nomor berapa ini? Membacanya secara istiqomah sudah belum? Minimal sehari satu halaman begitu. Kemudian memahaminya sudah belum? Kita sudah paham belum apa yang kita baca? Ketika kita baca itu makna-makna Al-Quran hadir enggak di kepala kita, di dalam hati kita, ya. Karena jangan sampai kita masuk dalam, ya, ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti di akhir zaman itu ada orang yang rajin membaca Al-Quran, ya, hafal Al-Quran. Ini ada prediksi dari Rasul. Mereka rajin baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tetapi la yujawizu taraqiyahum, bacaannya tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya mereka nggak mentadaburi bacaan Al-Quran itu, tidak dimasukkan ke dalam hatinya, ya. Dia baca Al-Quran tetapi masih mencuri, masih berbohong, masih berghibah, ya. Nah, maka kita di sini sebagai kaum muslimin harus memperbaiki kualitas Islam kita melalui Al-Quran. Kita baca, kita fahami, kita amalkan, dan kita ajarkan kepada yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa kita belajar Al-Quran, ya? Karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya di antara kewajiban kita beriman kepada Al-Quran adalah membacanya, memahaminya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, jangan sampai gara-gara kita tidak mempelajari, ya, terjemahan Al-Quran, hanya baca, pandang panjang pendeknya tidak diperhatikan, akhirnya salah dalam membaca. Ya, dan Al-Quran itu berbeda dengan kitab-kitab atau buku-buku yang lainnya. Kalau buku-buku yang lainnya kita salah baca mungkin nggak masalah. Bahasa Indonesia kalau kita bilang makan, maknya dipanjangkan, artinya tidak berubah. Makan, artinya tetap makan.
Kalau kannya dipanjangkan, makan. Artinya berubah nggak? Nggak berubah. Dua-duanya dipanjangkan. Makan. Ya masih tetap artinya makan ya. Tetapi kalau Al-Quran, panjang pendeknya harus diperhatikan. Harokatnya, makhrajnya juga harus diperhatikan. Contohnya nih, dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Rob kalian menetapkan, jika kalian bersyukur, la in syakartum. Syinya besar ya. Syinya bertitik 3. Syakartum la azidannakum. Niscaya akan kutambah nikmatku kepada kalian. Ya. Tapi banyak orang yang membaca syakartum bacanya sakartum. Ya, shinnya jadi sin. Asalnya shin besar menjadi sin kecil. Nah, ini artinya jauh. Artinya kalau sakartum artinya mabok. La in sakartum, sungguh jika kalian mabok, la azidannakum, niscaya aku tambah nikmatku kepada kalian. Nah, ini kan fatal ya. Artinya sangat jauh. Bukannya bersyukur malah mabok. Nah, ini. Makanya kita harus paham apa yang kita baca. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, Al-Quran itu mudah dan dimudahkan oleh Allah. Allah sendiri yang menjamin. Bahkan Allah mengulang-ulang ayat ini sebanyak 4 kali di dalam surah Al-Qamar. Di antaranya ayat 22. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dijadikan peringatan. Lidzikri. Nah, zikri ini umum ya, bisa untuk dibaca, untuk dihafal, untuk difahami artinya, untuk digali hukumnya, untuk diamalkan. Ya, Allah jadikan Al-Quran itu mudah Bapak Ibu. Makanya kita banyak melihat ada anak-anak kecil hafal Al-Quran padahal usianya belum balik ya, bahkan jutaan umat muslimin yang hafal Al-Quran. Tidak ada kitab yang seperti Al-Quran ya. Itu Al-Quran itu sangat mudah ya, sangat mudah, apalagi difahami itu sangat mudah sekali. Pertanyaannya, fahal mim muddakir, adakah yang mau mengambil pelajaran? Ada nggak yang mau mempelajari bagaimana memahami Al-Quran dengan mudah? Ini tawaran dari Allah. Ya, ini tawaran dari Allah bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Allah tidak membeda-bedakan tawarannya. Siapapun, mau yang tua, mau yang muda, ayo. Kalau mau bersungguh-sungguh pasti bisa. Pasti bisa paham Al-Quran dengan mandiri ya, tanpa harus melihat terjemahannya, insya Allah bisa. Mau yang pertama kali belajar bahasa Arab dari nol atau yang sudah pernah bisa. Mau dia itu lulusan pendidikan umum atau pendidikan agama bisa, insya Allah ya. Semuanya mendapatkan tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana letak mudahnya Al-Quran? Ya, ada rahasia mudahnya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu Bapak Ibu menggunakan kosakata yang sedikit, menggunakan 78.485 kata saja ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin paham Al-Quran, tidak harus menghafal berjuta-juta kata bahasa Arab ya, padahal bahasa Arab itu kan kosakatanya paling banyak sedunia. Bahasa yang paling kaya itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Makanya Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Nah, Allah tidak menggunakan seluruh kosakata bahasa Arab. Kalau ingin menguasai Al-Quran, kuasai ini 78.485 kata. Ini hanya sekitar 2,25%
dari seluruh kosakata kamus lisanul Arab, kamus terbesar bahasa Arab. Jadi Al-Quran hanya menggunakan 2,25% saja, sedikit sekali Bapak Ibu. Ini terkadang kita sudah belajar bahasa Arab lama tetapi belum bisa terjemah Al-Quran. Kenapa? Karena mungkin bahasa Arab yang dia pelajari bukan bahasa Arab Al-Quran, ya. Makanya di sini di kelas ini kita akan fokus mempelajari bahasa Arab Al-Quran agar Bapak Ibu setelah keluar dari kelas ini sudah bisa menerjemah Al-Quran dengan mandiri, ya. Kemudian yang kedua, 80% ada kosakata Al-Quran ada dalam surah Al-Baqarah. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ingin cepat, ya, ingin cepat bisa menerjemah Al-Quran, fokuskan pada surah Al-Baqarah sekitar 2,5 juz, ya. Jadi 2,5 juz ini kosakatanya sudah mewakili 30 juz Al-Quran, ya. Di dalam kelas kita metode Alijaz itu ada level 1, level 2, level 3, ya. Level 1 20 pertemuan kita fokuskan untuk menerjemahkan setengah juz pertama dari surah Al-Baqarah. Nanti level kedua setengah juz berikutnya, level ketiga selanjutnya sampai betul-betul mungkin. Jadi nanti disodorkan ayat manapun, surat apapun di dalam Al-Quran dia bisa menerjemah. Kenapa? Karena 80% kosakata sudah dikuasai Bapak Ibu. Ya, jadi banyak kosakata yang berulang-ulang di dalam Al-Quran. Ada yang diulang ribuan kali, ratusan kali, puluhan kali ini. Nah, apalagi nanti di dalam metode Alijaz ini kita ada kosakata populer Al-Quran Bapak Ibu. Jumlahnya tidak ada 100. Tetapi kalau kita hafal arti-arti dari kata-kata ini sudah mewakili sekitar 40% kosakata Al-Quran, ya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak butuh waktu lama, disodorkan ayat sudah tahu secara umum arti dari ayat tersebut, gitu ya. Apalagi nanti kita akan belajar tasrif, yaitu akar kata. Jadi Bapak Ibu nanti akan ketemu dengan kata-kata yang dia itu bisa berubah-ubah, ya. Nah, dengan kita mengetahui satu kata, kita belajar tasrifnya, kita bisa mengetahui ratusan kata yang lain, turunan dari satu kata itu Bapak Ibu. Ya, inilah rahasianya kenapa bahasa Arab memiliki kosakata yang sangat banyak, tetapi orang Arab itu tidak pusing, ya. Karena apa? Satu kata bisa menjadi 100 kata, ya. Yang penting kita tahu perubahannya bagaimana, pola-polanya bagaimana, gitu. Makanya orang Arab itu pinter-pinter. Orang yang belajar bahasa Arab itu pinter-pinter. Kenapa? Karena otaknya selalu diasah, ya. Dia terbiasa dengan pola-pola seperti itu sehingga mudah. Kemudian yang terakhir ada 2.000 sampai 3.000 kata merupakan kata serapan Bapak Ibu. Jadi sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi nanti kita baca Al-Quran banyak sekali kata-kata yang sudah jadi bahasa Indonesia. Kita nggak perlu ngapalin artinya lagi. Seperti as-sholah, sholat, ya, az-zakah, zakat, al-hajj, haji, ya, saum, puasa, dan seterusnya. Ada sekitar 2.000 sampai 3.000 kata. Ya, jadi dari 78.485 kata kosakata Al-Quran itu banyak sekali yang sudah menjadi bahasa Indonesia, banyak sekali yang diulang-ulang. Jadi insya Allah tidak butuh waktu lama, Bapak Ibu akan cepat bisa menerjemahkan Al-Quran dengan mandiri tanpa harus melihat terjemahan Al-Quran. Nah, dalam metode Al-Ijaz ini Bapak Ibu kita ada 6D, ya. Yang pertama dicontohkan. Jadi nanti guru akan mencontohkan, ya. Kita tinggal melihat, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian murid harus aktif, harus menirukan, ya. Jadi belajar bahasa ya Bapak itu harus aktif, tidak boleh pasif, ya. Kita melihat, kita mendengar, kita juga mengucapkan. Mata melihat, telinga mendengar, mulut mengucapkan, otak berpikir Bapak Ibu, ya. Jadi awal-awal mungkin kita masih canggung, masih malu, tapi
berikutnya harus berani, tidak boleh malu, tidak boleh canggung begitu ya. Karena kita terbiasa, kita mengulang-ulang terus, akhirnya kita hafal ya. Nanti kita ada namanya lalaran. Lalaran itu membaca bersama-sama. Nama kelamaan kita hafal kosakata Al-Qur'an, kaidah-kaidah bahasa Arab gitu ya. Kemudian nanti kaidah-kaidah tersebut langsung kita aplikasikan dalam Al-Qur'an gitu ya. Jadi kita akan diberikan kosakata Al-Qur'an yang populer, kemudian juga ada kaidah-kaidah yang populer, langsung kita aplikasikan Bapak Ibu. Ya, kemudian kita sistemnya tanya jawab agar komunikatif ya, agar kita paham mana yang belum difahami dan mana yang sudah difahami, kemudian diujikan, ditanya-tanya. Nah, ini kosakata populer Al-Qur'an Bapak Ibu yang ada di hadapan kita semuanya. Ini di antara kosakata yang jumlahnya tidak ada 100 ya, 100 kurang, tetapi sudah mewakili sekitar 40% kosakata Al-Qur'an. Jadi sangat rugi sekali kalau kita nggak tahu arti-arti dari kata-kata yang ada di depan ini. Ini baru berapa? Satu ya, baru eh, sekitar 20-an ya. 20-an. Nanti ada sekitar 100 kurang kosakata ini. Ini harus kita hafal. Nanti ketika baca Al-Qur'an pasti banyak sekali akan menemukan kata-kata ini. Nah, cara menghafalnya bagaimana? Nah, begini. Menggunakan sholawat ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita masukkan min andari ila kepada, ka seperti, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi, min andari ila kepada, ka seperti, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Baik, Bapak Ibu boleh mengikuti ya. Min andari ila kepada, ka seperti, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Baik, silakan audionya dinyalakan Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama ya. Sudah? Baik, Sudah. kita baca bersama-sama. Min andari ila kepada, ka seperti, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Lagi. Min andari ila kepada, ka seperti, ala di Di atas, atas, fi di di dalam, dalam, hatta atas sehingga, sehingga bi dengan, didengar lila bagi. lagi. Baik, ada yang mau baca sendiri? Coba Boleh? Silakan Ibu siapa? Boleh. kita sifat Ya, Ibu Irdaningsi, silakan Bu. min andari ila kepada, ka seperti, ala di atas, fi dalam, hatta sehingga, dengan, lila bagi. Iya, bagus. Berikutnya kata sambung. Wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal justru, au am atau la tidak, lima ada kala, wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi,
Bal justru awam atau la tidak ima ada kala. Bersama-sama. Dan Dan semua kemudian maka lakin tetapi Ibal justru awam atau tidak ima ada kala dan sumpah kemudian maka lakin tetapi justru awam atau la tidak ima ada kala. Baik, siapa yang mau baca? Silakan Ibu Nani. Silakan Bu. Dan semua kemudian maka lakin tetapi justru awam atau tidak imada kala. Ya, bagus. Berikutnya kata tunjuk isim isyarah. Ada ini lelaki, hadihi ini perempuan, dalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Ada ini lelaki, hadihi ini perempuan, dalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Bersama-sama kita baca. Hadza ini lelaki, ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Baik, silakan yang membaca. Saya coba Ustadz. Iya, silakan Bu. Haza ini lelaki, hazihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Iya, bagus. Berikutnya kata hubung isim mausul, alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang,
Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang. Baik, silakan. Allati laki-laki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang apa yang orang yang. Ya, bagus. Terakhir, kata keterangan waktu. Dhorof zaman. Qabla sebelum, ba'da sesudah, hingga ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, soba pagi, nahar siang. Qabla sebelum, ba'da sesudah, hingga ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, soba pagi, nahar siang. Sama-sama. 1, 2, 3. Qabla Sebelum sebelum, pada sesudah indah ketika, ketika al-an sekarang sekarang, yauma hari, hari laila malam malam, sabah sebuah pagi, nahar siang. siang. Baik, silakan yang belum. Qabla sebelum, pada sesudah, indah ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Iya, bagus. Baik, sekarang coba kita baca dari awal ya. Min'an dari min'an dari dari ila kepada ka seperti ala di atas di dalam hatta sehingga dengan lilah bagi dan summa kemudian maka lagi tetapi bal justru awam antaulah tidak imma ada kala hadza ini lelaki hadihi ini perempuan dzalika itu lelaki tilka itu perempuan haulai mereka ini ulaika mereka itu hauna di sini huna lika di sana alladzi orang yang lelaki
Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang apa yang orang yang qabla sebelum ba'da sesudah hingga ketika al-an sekarang yauma hari laila malam sobah pagi nahar siang. Baik. Ada yang mau baca? Silakan dari min andari. Min andari ila kata. Silakan Bapak atau Ibu. Yang sudah juga boleh. Min andari ila kepada. Ya, nggak apa-apa ya kalau belum hafal tidak apa-apa. Tapi nanti kita dalam kelas rutin itu karena sering lalaran baca bersama, lama-kelamaan menjadi hafal, hafal. Jadi insya Allah mudah ya, karena apa? Sering kita ucapkan, jadi nanti akan menjadi hafal dengan tersendirinya. Paling kalau kita sering mendengar, ya, kita sering mengucapkan, insya Allah akan lebih cepat hafal. Tuh. Sekarang kita coba praktek menerjemahnya. Kita akan menerjemah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Ya, ini cara menerjemahnya, kita potong-potong berkata, kemudian Bapak Ibu simak dulu ya. Saya akan bacakan 2 kali. Bapak Ibu nyimak aja. Dzalika itu Al-kitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi. Dalika itu Al-kitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Baik, sekarang Bapak Ibu tirukan ya. Saya baca, setelah itu Bapak tirukan. Bapak Ibu ya. Zalika itu. Silakan. Zalika itu Al-kitabu kitab Al-kitabu kitab la tiada la tiada raiba keraguan raiba keraguan fihi di dalamnya fihi di dalamnya hudan petunjuk hudan petunjuk li bagi
bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqina orang yang bertakwa. Dalika itu Zalika itu al-kitabu kitab Alkitab kitab la tiada la tiada raiba keraguan raguan fihi di dalamnya di dalamnya hudan petunjuk hudan petunjuk li bagi bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Baik, sekarang bersama-sama. 1, 2, 3. Dalika itu al-kitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Baik, sekali lagi. Dalika itu al-kitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Baik, dzalika artinya apa? itu Alkitabu kitab kitab. La artinya tiada. Raiba keraguan. Fihi dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau dirangkai itu adalah kitab tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Baik, kita perhatikan kosakatanya. Dalika artinya apa tadi? itu Ya. Dalika ini nanti di Al-Quran Bapak Ibu akan diulang sebanyak 283 kali. Nah, ini dalika yang pertama ini. Nanti akan ketemu lagi dengan dalika sebanyak 283 kali. Ini termasuk kosakata populer. Tadi kita sudah ngapal ya. Ada ini lelaki, hadihi ini perempuan, dalika itu lelaki, tilka itu perempuan. Alkitabu artinya apa? Kitab. Maksudnya kitab suci Al-Quran. Berapa kali diulang? 236 Ya. La artinya apa? Tiada. Berapa kali diulang? 953 Roiba artinya? Keraguan. Diulang sebanyak 15. Fihi artinya? Di dalamnya. Ini ada dua kata. Ada fi 392 kali. Hi 413
74 kali. Banyak atau banyak? Banyak. Banyak ya. Banyak. Hudan artinya Petunjuk. petunjuk. Berapa kali diulang? 41. 41. Li. Bagi. Bagi berapa kali diulang? 306. 306. Muttaqin artinya Orang-orang yang takwa. orang-orang yang bertakwa. Berapa Takwa. kali diulang? 42. 42. Totalnya berapa? 2742. 2742. Ini baru satu ayat, Bapak Ibu. Masya Ya, Allah. kita sudah menguasai 2742 kata. Ini Masya kosakata Allah. Al-Quran itu mudah atau mudah? Insya Allah mudah. Mudah ya, mudah. Nanti ayat-ayat berikutnya Bapak Ibu akan menemukan kata-kata yang sudah familiar ya. Karena ayat-ayat sebelumnya sudah kita terjemahkan ya. Contohnya ayat 3 nih. Ini yang hitam berarti sudah familiar. Al-ghaib. Ghaib, gaib. Yang goib. Yang gaib. Gaib itu sesuatu yang tidak terlihat. Ghaib. Ya. Seperti Allah, malaikat, surga, neraka itu gaib. Sesuatu yang tidak terlihat. Setan juga gaib karena tidak terlihat. As-sholata artinya apa? Sholat. Ini juga sudah akrab. Wa dan ya. Kalau yang merah dianggap masih baru ya. Ya. Walaupun ini juga ada kata-kata yang sudah pernah kita hafal tadi. Alladzina. Orang-orang yang. Iya, orang-orang yang. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang. Jadi kosakata populer itu sangat penting karena banyak sekali diulang-ulang. Nah, ini cara nerjemahnya begini. Disimak dulu. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-sholata sholat wa dan mimma dari apa yang rozaqna kami rizkikan hum mereka yunfiquna mereka menginfakkan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-sholata sholat wa dan mimma dari apa yang rozaqna kami rizkikan hum mereka yunfiquna mereka menginfakkan. Baik, sekarang diikuti. Alladzina orang-orang yang Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman yu'minuna mereka orang-orang yang beriman bil ghaibi dengan yang gaib bil ghaibi dengan yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan yuqimuna mereka mendirikan as-sholata sholat as-sholata sholat wa dan mimma dari apa yang dari apa yang rozaqna kami rizkikan kami rizkikan hum mereka yunfikuna mereka menginfakkan
Suaranya kayak Yunfikuna mereka menginfakkan. Baik, sekarang bersama-sama. 1, 2, 3. Alladzina Alladzina orang-orang yang orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib wa dan dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat sholat wa dan dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan kami rizkikan hum mereka yunfiquna mereka menginfakkan mereka menginfakkan alladzina artinya apa? Orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib dan yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat wa dan mimma dari apa yang yang ini asalnya min ditambah ma. Min artinya dari, ma apa yang. Rozaqna kami rizkikan hum kepada mereka yunfikun mereka menginfakkan ya. Ini orang-orang yang bertakwa ciri-cirinya ini alladzina yu'minuna bil ghaibi orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib wa yuqimunas sholata dan mereka mendirikan salat wa mimma razaqnahum yunfikun dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka infakkan. Coba kita lihat pengulangannya ya. Alladzina artinya apa? Orang-orang yang diulang berapa kali? 800. Ini gak ada tulisannya hilang, Ustaz. Hilang. Yang lain hilang nggak? Enggak ada. Ya, saya hilang saat. Oh, coba Ibu HP-nya coba. Yang lain ada, Bu. Yang lain ada. Saya hilang. Oh, ya udah tadi. Ya udah ada ketemu, Ustaz. Udah ya. Alladzina artinya apa? Orang-orang yang diulang berapa kali? 860. Ya, ini juga sudah kita hafalkan tadi ya. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang orang yang yu'minuna artinya apa? Mereka beriman. Dan berapa kali diulang? 97. Bil ghaibi artinya dengan yang gaib. Bi berapa kali? 1845. Al ghaib berapa kali? 40. Wa artinya dan berapa kali diulang? 4.509. Ini paling banyak nih. Wa. Ya, wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru awam atau la tidak imma ada kala ini termasuk kosakata populer. Wa yuqimuna artinya mereka mendirikan. Berapa kali diulang? 8 kali. As-sholata artinya berapa kali diulang? 4. Wa dan mimma min 94
4 ma 146. 146. Min ini juga kosakata populer. Min andari ila kepada, ka seperti ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lilah bagi. Dan terakhir ini totalnya ya, rozaqnahum sampai yungfikun, kalau di total pengulangannya 9.081 kali ya. Ditambah dengan ayat sebelumnya ini. Ayat sebelumnya 2.742. Totalnya 11.823 ya. Banyak enggak? Banyak sekali ya. Jadi ini baru 2 ayat nih. Kita sudah menguasai 11.000 kata. Nah, ayat berikutnya ini sudah banyak yang warnanya hitam. Artinya apa? Sudah tadi di awal. Nah, sudah ada. di awal. Coba kita tes. Wa artinya apa? Dan. Alladzina artinya? Orang-orang yang. Yu'minuna artinya? Mereka yang beriman. Iya. Bi artinya? Dengan. Ma. Apa yang unzila. Diturunkan. Ini kosakata baru ini ya. Diturunkan. Unzila diturunkan. Unzila nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ini satu akar kata. Ilaika bagi mereka. Kepada. Kepada mereka. Ila kan kepada. Kamu. Ila min andari ila kepada ya. Ilaika kepadamu, kepada Nabi Muhammad ya. Jadi mereka orang-orang yang beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada kamu Nabi Muhammad. Wa artinya apa? Dan ma apa yang unzila diturunkan min dari qabli sebelum kamu. Qabli ini tadi sudah. Qabla sebelum, pada sesudah, hingga ketika, al-an sekarang. Ya, keterangan waktu. Wa dan di dengan al-akhirati. Akhirat ini sudah jadi bahasa Indonesia. Akhirat. Iya. Dan dengan akhirat mereka yuqinun. Mereka yang yakin. Mereka yakin. Yuqinun. Mereka yakin. Kalau ada awalan ya akhiran wawunun berarti mengandung kata mereka. Mengandung arti mereka. Yu'minun. Mereka orang-orang yakin. Mereka yakin. Mereka yakin dengan akhirat. Ya, ini ciri-ciri orang yang bertakwa ya. Mereka yakin dengan akhirat. Mereka beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada kamu Nabi Muhammad dan yang diturunkan sebelum kamu. Ya. Nah, ini ayat keempat. Nanti ayat kelima lebih mudah lagi. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika artinya apa? Ulaika mereka itu. Tadi sudah. Hadza ini lelaki, hadihi ini perempuan, dzalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka, ini ulaika mereka itu. Nah, makanya kosakata populer itu penting sekali karena kosakatanya banyak sekali diulang-ulang di Al-Quran. Ulaika mereka itu ala di atas. Ini juga sama tadi. Min andari ila kepada, ka seperti ala di atas. Hudan petunjuk. Ini tadi sudah ya. Mereka itu di atas petunjuk. Orang-orang yang bertakwa tadi, mereka di atas petunjuk. Min dari ini juga sudah. Min andari ila kepada Robbi
Tuhan 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 him mereka. mereka him atau hum sama ya. Tadi sudah hum him. Mereka itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa Dan 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 ulaika mereka mereka itu itu hum mereka mereka ini untuk menguatkan diulang al muflihun orang-orang yang orang-orang beruntung. yang beruntung muflihun ini falah dari kata falah hayya alal falah kalau kita mendengar Wow. adzan hayya itu hayo mari Ayo. hayo alal falah kepada keberuntungan Al-Falah. mari menuju keberuntungan. Nah ini al muflihun orangnya al muflihun orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Mereka itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu gimana perasaannya? Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Iya. Al-Quran mudah atau sulit? mudah. Mudah, Alhamdulillah. Masih ketemu yang mudah, Pak Ustadz. Masih ketemu yang mudah. Sekarang rasanya Mudah. Sekarang mudah. mudah yang dihadapin. Insya Allah semuanya mudah kalau kita Ya Allah. tahu caranya, tahu jalannya. Kalau dulu kita ke Surabaya dari Jakarta ke Surabaya belum ada pesawat, belum ada mobil, kereta, belum ada jalan, mudah atau sulit? Sulit. Sulit. Sekarang sudah ada jalannya, sudah ada kendaraannya, ada pesawat, ada mobil, kereta. Sekarang terasa mudah. Nah, Al-Quran juga sama. Sekarang sudah ada jalannya, sudah ada metodenya, sudah ada supirnya, ya, ada gurunya yang membimbing. Maka akan menjadi lebih cepat, lebih mudah, tidak sesulit dulu, gitu ya. Gitu. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Alhamdulillah belum, Pak Ustadz. Belum. Belum. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada kebahagiaan tersendiri ya Allah. Iya, betul. Ada kebahagiaan karena Al-Quran itu membawa kebahagiaan. Kitab yang diberkahi. Jadi kalau kita pelajari kita akan mendapat keberkahan. Dibaca di rumah jadi berkah. Amin ya Allah. Ya. Apalagi kalau dipahami kemudian diamalkan. Mudah-mudahan Pak Ustadz. Amin. Oh, mudah. Itu kan menginfakkan itu Pak Ustadz, yang ini Pak Ustadz. Menginfakkan ya Allah. Jadi orang-orang yang beruntung. Amin. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah nanti kita akan buka kelas reguler. Jadi rutin level pertama. Nanti Bapak Ibu kalau mau ikut kelas regulernya, jadi setiap seminggu sekali pertemuan 2 jam. Jadi hari Minggu Pak Ustadz? Harinya kemungkinan ya hari Minggu. Nanti kita kabari harinya, jamnya. Nah, nanti kita akan rutin selama 20 pertemuan insya Allah. Level pertama 20 pertemuan, setiap pertemuan 2 jam. Pertemuannya seminggu sekali ya melalui Zoom. Seperti ini. Jadi nanti sedikit demi sedikit Bapak Ibu akan dipandu untuk menghafal kosakata populer, ya, kemudian belajar kaidah bahasanya, kemudian praktek menerjemah Al-Qur'an dari ayat 1 terus sampai insya Allah Al-Baqarah selesai kalau kita terus ikut kelasnya gitu. Jadi nanti kalau kita baca Al-Quran langsung paham gitu ya. Nah, gitu ya. Iya, Pak Ustaz. Baik, ada pertanyaan? Untuk sementara enggak Pak Ustaz. Ya, insya Allah informasinya kita share nanti di grup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kepada Bapak moderator, Pak Sumarto. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini menambah wawasan ilmu agama kita dan makin Amin. bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya.